إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun amma ba'd. Ikhwatul iman, kita melanjutkan kajian kita hadis 1394. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Abu Muhammad Al-Jauhari dalam Al-Fawaid Al-Muntaqah, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam sunannya, dan Imam Ahmad dari beberapa jalan, dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadha'hu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengarkan nida itu adzan, ya, itu adzan subuh maksudnya, dan bejana ada pada tangan seseorang, maka janganlah ia letakkan gelasnya itu sampai ia menyelesaikan kebutuhannya dari itu. Artinya kalau kita lagi mau minum nih, kemudian terdengar adzan subuh, maka kata Rasulullah jangan disimpan, habiskan minumnya. Iya. Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Akan tetapi kata beliau, pernyataan ini perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena Muhammad bin Amr memang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tapi makrun. Makrun itu artinya direndengkan dengan perawi lain. Iya. Maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan sesuai dengan syarat Muslim. Namun Muhammad bin Amr bin Alqamah ini perawi yang shaduk, sehingga sanadnya hasan. Dan Muhammad bin Amr tidak bersendirian, di mana Hammad bin Salamah juga meriwayatkan dari Ammar bin Abi Ammar, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dan ya dengan sabda yang tadi. Namun di situ ada tambahan. Wa kana al-muadzin yuadzin idza bazaghal fajru. Dan adalah muadzin adzan apabila fajar telah menyingsing. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Jarir dan Baihaqi. Dan ini sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim, kata beliau. Terlebih hadis ini mempunyai penguat-penguat yang banyak. Syawahid. Yang pertama, syahid yang mursal tapi kuat. Iya. Karena dalam ilmu hadis, Pak, hadis yang mursal tapi kuat, ya, itu dhaif, tapi setidaknya dia bisa menguatkan yang lain. Yaitu yang diriwayatkan oleh Hammad juga dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Nabi SAW. Juga mempunyai penguat yang mausul, yang bersambung, diriwayatkan Al-Husain bin Waqid dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah. Ia berkata, uqimatis sholat wal ina fi yadi Umar, bahwa sholat diikomatkan, ya, sholat diikumatkan, sementara bejana ada di tangan Umar atau gelas. Qala ashrabuha ya Rasulullah, maka Umar berkata, bolehkah aku meminumnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am fashrabha, minumlah, silahkan. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan dua sanad darinya, dan ini sanad yang hasan. Iya.
Dan Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Abu Zubair, ia berkata, aku bertanya kepada Jabir dari seseorang tentang seseorang yang ingin berpuasa sementara gelas ada di tangannya untuk minum, lalu terdengar adzan. Maka Jabir berkata, kunna natahaddath anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yashrab. Kami dahulu berbincang-bincang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya diminum saja. Dikeluarkan Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Musa, ia berkata haddatsana Ibnu Lahiyah. Namun dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah ini, ia seorang yang lemah akan tetapi ia setidaknya menguatkan karena lemahnya ringan. Iya. Dan Abul Husain Al-Kilabi mengeluarkan dalam nuskhah Abul Abbas Tahir bin Muhammad, dan perawi-perawinya thiqat, perawi Muslim, kecuali Ibnu Lahiyah ini. Dan Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Ma'qil dari Bilal, ia berkata, Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam u'dhinuhu li salatil fajr wa huwa yuridus siyam. Fada'a bi ina'in fasharib, thumma nawalani fasharibtu, thumma kharajna ila shalah. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu salat subuh. Sementara Rasulullah SAW ingin puasa, maka beliau meminta gelas dan beliau pun minum dan memberikan kepadaku gelas tersebut. Aku pun meminumnya. Kemudian kami pun keluar menuju sholat. Dikeluarkan Ibnu Jarir dan Imam Ahmad dan perawi-perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim, sehingga ini sanadnya sahih. Kalau bukan karena Abu Ishaq ini seorang yang mudallis dan berubah hafalannya di akhir hayatnya. Akan tetapi ia menjadi kuat dari riwayat Ja'far bin Burqan dari Shaddad Maula Iyad bin Amir dari Bilal sama dengannya. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Demikian pula Muti bin Rashid meriwayatkan, ia berkata haddatsani Taubah al-Ambari, ia berkata bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, undur man fil masjid fad'uh. Coba kamu lihat, ada orang tidak di masjid, kalau ada panggil. Lalu aku pun masuklah, yaitu ke masjid. Ternyata di situ ada Abu Bakar dan Umar. Maka aku pun memanggil mereka, dan aku pun membawakan kepada mereka sesuatu, dan aku meletakkannya di hadapannya. Fa'akal wa akalu. Maka beliau pun makan dan mereka pun makan. Thumma kharaju fa shalla bihim Rasulullah salat al-ghudah. Kemudian mereka keluar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat mengimami mereka salat subuh. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dalam Kashful Astar. Dan ia berkata, kami tidak mengetahui memusnadkan taubat dari Anas kecuali ini saja. Iya. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Dan Qais bin Rabi meriwayatkan juga dari Zuhair bin Abi Thabit Al-A'ma dari Tamim bin Iyad dari Ibnu Umar. Ia berkata, adalah Alqamah bin Ulathah di sisi Rasulullah SAW. Lalu Bilal datang memberitahu solat. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ruwaidan ya Bilal, sebentar Bilal. Yatasahar Alqamah, ini Alqamah sedang sahur. Ya, biarkan dia sahur dulu, baru qomat. Subhanallah. Iya. Dikeluarkan At-Tayalisi dan At-Tabrani dalam Al-Kabir dalam Al-Majma'. Dan ia berkata, dan Qais bin Rabi ini dianggap thiqah oleh Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri. Namun ia diperbincangkan oleh para ulama. Syekh Albani berkata, ia hasan al-hadis, hadisnya hasan dalam syawahid, karena ia seorang yang soduk, akan tetapi buruk hafalannya. Akan tetapi ini setidaknya menguatkan juga. Yang jelas ya, melihat riwayat-riwayat tersebut yang banyak, ya tampak dengan jelas bahwa hadis ini insyaallah sahih. Ya, bahwa apabila kita mendengar adzan sementara gelas masih ada di tangan, maka apa kata Rasulullah? Minum dulu. Iya. Loh, bukankah yang namanya puasa itu dimulai dari terbit fajar, Ustadz? Sebagaimana firman Allah dalam surat apa? Al-Baqarah. Ya kan? Fakulu washrabu
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai menjadi jelas untuk kamu putihnya hatta ya al khaytul abyad minal khaytil aswad, benang hitam dengan benang putih, maksudnya itu fajar sodik. Ini bagaimana kita katakan, tentunya Rasulullah SAW memberikan rukhsah dalam hal ini. Ini keringanan untuk umatnya, Pak. Iya, Kak. Karena ini keringanan, ya udah terima ajalah. Iya. Masa kita dikasih keringanan nggak mau, maunya yang berat-berat. Maka terimalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah tidak mungkin berbuat itu dari hawa nafsu. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, batilnya yang disebut dengan apa itu? Imsak. Karena di masyarakat kan ada yang disebut dengan apa? Imsak. Biasanya imsak berapa menit, Pak, sebelum subuh? 10 menit. Ya, di kalangan di masyarakat kita kalau sudah imsak itu wah imsak. Akhirnya dianggap harus puasa dari semenjak imsak. Kita katakan imsak batil. Kenapa? Karena tegas bertambahkan dengan ayat. Ayat mengatakan bahwa puasa itu dimulai ketika terbit fajar. Apalagi kalau dibandingkan dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan kalaupun adzan sudah berkumandang dan gelas ada di tangan, minum. Masya Allah. Ya kata Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya ya akal Islam, imsak itu memberatkan, Pak. Ya. Imsak itu tidak pernah ada di zaman Rasul. Mereka yang mengatakan adanya imsak itu alasannya apa coba, Pak? Kehati-hatian. Hati-hati, jangan sampai pas kita minum adzan. Lah, sekarang kalau hati seperti itu pas kita minum adzan, kata Rasulullah apa? Habiskan, udah selesai. Berarti kan klaim kehati-hatian pun tertolak oleh hadis ini, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang ketika antum lagi makan minum sahur ya, tahu-tahu terdengar amin, lalu kok udah amin sih, ternyata orang lagi pada sholat subuh. Iya, kira-kira puasa antum sah nggak? Sah. Kenapa? Kata para ulama, al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya malam masih ada. Ya. Kata Ibnu Abbas, kul ma syakakta ila ya. Kul ma syakakta hatta la tasyuk. Makan selama kamu masih ragu, sampai kamu betul-betul tidak ragu. Selama kita masih ragu nih udah masuk apa belum, mau makan aja kata Ibnu Abbas. Sanadnya sahih. Maka imsak kan orangnya gitu kan, hati-hati jangan sampai pas makan minum adzan. Berarti kita katakan kamu mengamalkan sesuatu yang meragukan. Sementara Ibnu Abbas mengatakan makan dan minumlah selama kamu masih ragu, udah masuk apa belum, sampai kamu sudah yakin benar-benar sudah masuk, selesai. Makanya ya akhul Islam, imsak itu batil dari seluruh sisi-sisinya. Ya, tidak sahih dan tidak dibenarkan imsak itu ya akhul Islam. A'azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis 1395. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Suraij. Ia berkata haddatsana Abdullah
dari Sa'id al-Maqburi, ia berkata, Jalastu ila ibni Umar wa ma'ahu rajulun yuhaddithuhu fadakhaltu ma'ahuma fadaraba biyadihi sadri wa qala ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tanaja ithnan fala tajlis ilaihima hatta tasta'dzinahuma. Abdullah bin Sa'id al-Maqburi berkata, aku pernah duduk kepada Ibnu Umar dan bersamanya seorang laki-laki yang sedang berbicara dengan Ibnu Umar. Ketika mereka sedang berbicara berdua, aku pun masuk. Maka Ibnu Umar pun memukul dadaku. Lalu Ibnu Umar berkata, apa kamu tidak tahu? Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang sedang berbincang-bincang dengan berbisik-bisik, maka jangan kamu duduk menjadi ketiga sampai kamu minta izin dulu. Karena bisa jadi mereka sedang ada rahasia, Pak, yang tidak ingin diketahui orang. Jangan langsung masuk, ngomongin apa sih? Ya, kadang kan kita kepo, Pak. Iya, masuk aja, ngomongin apa sih? Duaan aja, kepo loh. Iya. Harusnya kita minta izin dulu, afwan, boleh saya nih ikut nimbrung? Kalau diizinin ya nggak apa-apa. Ini bukan pembicaraan rahasia kok. Ya udah. Kalau dia bilang entar dulu, ya udah, jangan. Ya. Syekh Albani berkata sanad ini la ba'sa bih fil mutaba'at wa syawahid. Sanad ini tidak mengapa untuk dijadikan mutaba'at dan syawahid, dan perawi-perawinya thiqat, perawi Muslim, kecuali bahwasanya Abdullah bin Umar al-Umari ini seorang yang lemah. Iya. Dan ia dimutabaat oleh Daud bin Qais. Ia berkata, aku mendengar Sa'id al-Maqburi berkata, akan tetapi ia tidak memarfu'kan hadis tersebut. Dan Daud bin Qais ini thiqah, ia termasuk perawi Muslim, sehingga periwayatannya lebih sahih. Akan tetapi aku mendapatkan perawi yang marfu itu jalan lain yang menjadi kuat dengannya, yaitu dikeluarkan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dari jalan Ibrahim bin Yusuf al-Hadrami. Ia berkata, haddatsana Imran bin Uyainah dari Abdul Aziz bin Abi Rawad dari Nafi dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yajlisu rajul ila rajulaini illa ala idnin minhuma idza kana yatanajayan. Janganlah seseorang duduk kepada dua orang yang sedang berbisik-bisik, yang sedang berbicara tapi tidak dikeraskan maksudnya, kecuali dengan izin dari keduanya. Dan ia berkata, hadis ini gharib dari hadis Abdul Aziz dan Imran saudara Sufyan, bersendirian dengannya Ibrahim bin Yusuf. Akan tetapi ia hasanul hadis, ya, hasan hadisnya, sehingga ini setidaknya menguatkannya. Hadis ini akhi menunjukkan adab. Ya, kalau kita mendatangi dua orang teman kita yang sedang ngobrol, terlihat mereka ngobrolnya berdua serius gitu, maka kita hendaknya minta izin dulu. Ya, ini subhanallah adab yang luar biasa sekali, Pak, yang menunjukkan bahwa Islam itu memang agama yang sangat memperhatikan masalah adab. Makanya penting, ya, adab itu penting. Sampai-sampai kata Sufyan al-Thawri, kunna nata'allamul adab kama ta'allamnal ilm. Kami dahulu mempelajari adab itu seperti mempelajari ilmu. Artinya mempelajari adab itu tidak kalah pentingnya dengan belajar ilmu, Pak. Penting adab ketika makan, adab minum, adab berpakaian, adab dalam menuntut ilmu, adab terhadap ilmu, adab terhadap buku, adab di majlis ta'lim.
Kita kan terkadang belajar aja, adabnya boro-boro, di majelis taklim ngorok. Iya. Kan nggak adab ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Kita menuntut ilmu tapi adab kurang dijaga, ngobrol, ketawa-ketawa sendiri. Bagaimana Allah akan berkahi ilmunya? Maka dari itulah ya akal Islam penting sekali ya belajar adab, adab terhadap tetangga, adab kepada ya dalam berhutang, adab dalam menagih hutang. Adab tuh luar biasa sekali. Ya. Kita lanjutkan hadis 1396. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Abdurrahman bin Nasr ad-Dimashqi dalam Al-Fawaid, dan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dan Al-Qudai dari jalan Amr bin Al-Harith dari Darraj Abis Samh dari Abu Sa'ib Maula Bani Zuhrah dari Ummu Salamah secara marfu', khairu masajidin nisa buyutuhunna, sebaik-baik masjid untuk wanita adalah rumah-rumah mereka. Syekh Albani berkata sanadnya lemah karena Darraj Abu Samah ini dhaif, banyak kemungkarannya. Dan Abu Sa'ib ini maula Banu Zuhrah, ya dikatakan namanya Abdullah bin Sa'ib, dia thiqah, ya termasuk perawi Muslim. Namun hadis ini mempunyai syahid dari hadis Ibnu Umar, di mana Nabi SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid dan rumah mereka lebih baik untuk mereka. Dan sanadnya sahih. Nah di sini menunjukkan Pak bahwa wanita yang lebih baik sholat di mana? Di rumah. Kenapa? Karena keluarnya wanita dari masjid itu fitnah, Pak. Kata Rasulullah, wanita itu datang dengan 4, pergi dengan 8. Dalam 4 setan, perginya 8 setan. Keluarnya wanita, apalagi kalau wanita tersebut ya tabaruj. Banyak wanita-wanita pergi ke masjid malah tabaruj, Pak. Kata Rasulullah, wahunna mal'unat. Wanita-wanita seperti itu terlaknat. Ya, siapa? Wanita yang pergi ke masjid tapi apa? Tabarruj. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum, ya karena memang wanita itu fitnah, maka ya lebih baik wanita di rumah saja. Tapi kalau mau pergi ke masjid, kata Rasulullah, jangan dicegah. Biarkan aja, silahkan. Ya, kalau dia mau pergi ke masjid. Hadis 1397. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Ia berkata, haddatsana Al-Hasan bin Yahya Al-Aruzzi. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Bilal. Ia berkata, haddatsana Imran Al-Qattan dari Muhammad bin Amr dari Salim dari ayahnya secara marfu. Salasatun, ada 3 orang yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqli walidaih, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wa mudminul khamr, yang kecanduan arak. Yang ketiga, al-mannan ata'ahu, yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah, dan ada 3 orang yang tidak masuk surga. Siapa itu? Yang pertama, al-aqli walidihi, orang yang durhaka kepada siapa? Ya, orang tuanya.
Yang kedua dayuth. Siapa itu dayuth, Pak? Dayuth itu orang yang tidak punya rasa cemburu. Istrinya keluar tabaruj, ya, tenang-tenang aja. Demikian pula anak perempuannya dibawa laki-laki entah pergi kemana, tenang-tenang aja. Tidak ada rasa cemburu di hatinya, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan yang ketiga warrajulah. Ya, warrajulah, wallahu a'lam, yang dimaksud yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Apa namanya nih? Banci. Banci sih laki-laki menyerupai perempuan. Kalau perempuan menyerupai laki-laki apa? Tomboy. Iya. Kalau semakna dengan tomboy ya banci. Iya. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama orang yang durhaka kepada siapa? Orang tua. Yang kedua orang yang pecandu arak. Yang ketiga orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya, antum pernah ngasih sama orang, diungkit sama antum. Ya, kamu tahu tidak? Kemarin kamu kasih gini. Ya. Terkadang kita, Pak, kalau sama teman nggak berani ngungkit, tapi kalau sama istri sering ngungkit, sama anak sering ngungkit. Saya udah capek-capek, ternyata kamu begini dan begitu, tuh kan. Capek saya nyari rezeki, tapi kamunya begini, tuh kan ngungkit namanya, Pak. Iya. Maka kita jangan mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada istri kita. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada anak kita. Gak perlu diungkit-ungkit, akhi. Sebab kita sudah dapat pahala, udah selesai. Ngapain diungkit-ungkit lagi, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah. Tapi kalau kita kumpulkan hadis-hadis ya, Pak, ya, orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat itu ternyata ada 9 atau 8. Iya. Dalam hadis ini ada 3. Siapa dia? Orang yang durhaka kepada orang tua, pecandu arak, dan yang mengungkit-ungkit pemberian. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan ada 3 orang yang tidak diajak bicara dan tidak dilihat, tidak disucikan, dan baginya adab yang pedih. Yang pertama orang yang musbil. Apa musbil? Memakai kain melebihi mata kaki. Yang kedua al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Yang ketiga orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Berarti ada berapa tuh? 5. Ini kan 3 ditambah 2. Musbil, kemudian orang yang mengungkit pemberian, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan, dan bagi dia adab yang pedih. Yang pertama syekhun zanin, orang tua renta tapi berzina. Ya, udah peot, udah orang tua, udah nggak punya nafsu, Pak, masih aja berzina. Yang kedua malikun kadzab, raja tapi tukang dusta. Ya. Yang ketiga fakirun mustakbir, orang fakir miskin tapi sombong. Berarti ini tambah berapa tuh? Tambah 3, jadi berapa tuh? 8.
Dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, dan bagi dia azab yang pedih, yaitu orang yang berada di suatu padang pasir dan punya kelebihan air. Lalu ada musafir yang kehausan minta tapi tidak dikasih. Iya. Maka Allah berfirman kepada orang ini, hari ini aku tidak akan memberikan kepadamu kelebihan karuniaku. Kenapa? Karena dia di padang pasir punya kelebihan air, ada orang kehausan gak dikasih. Iya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, orang yang membaiat imamnya karena dunia. Kalau dikasih ridho, kalau nggak dikasih marah dan tidak mau melaksanakan baiat dia. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, orang yang berjual beli di waktu asar lalu ia bersumpah dusta untuk melariskan dagangannya. Berarti ditambah berapa tuh? 2, ya kan? 2, jadi semuanya berapa? 10. Jadi ini Pak, 10 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Iya. Masya Allah, ternyata jumlahnya ada 10 orang. Jangan sampai kita termasuk daripada salah satu 10 orang itu ya akhi. Ya azakumullah wa iyyakum. Karena diantara kita kan terkadang menganggap remeh isbal loh Pak. Isbal, tau kan isbal? Pakai celana di bawah mata kaki, dianggap remeh. Memang apa sih bahayanya? Rasulullah mengatakan justru itu termasuk 3 orang yang tidak akan diajak bicara, ya, oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, dan bagi dia azab yang pedih. Makanya banyak ulama mengatakan isbal itu dosa besar, bukan dosa kecil, Pak. Ya, isbal, memakai kain melebihi mata kaki itu bukan dosa kecil, dosa besar itu, Pak. Ya, karena ancamannya berat banget. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di sini kita ambil faidah juga, Pak, bahwa seringkali penyebutan jumlah dalam hadis-hadis itu bukan untuk memberikan batasan. Karena dalam hadis ini dikatakan ada 3 orang yang Allah tidak akan melihatnya. Tapi kok kita tadi sudah sebutkan ada berapa? Ada 10. Tapi Rasulullah mengatakan ada 3 orang. Ya, maka dari itu akal Islam ini kata-kata 3 ini, Pak, kata para ulama lil mubalaghah atau lit takfir, untuk menunjukkan kepada sesuatu yang lebih. Maka pada waktu itu tidak bisa dipahami pembatasan jumlah. Iya. Hadis ini juga ya akhwal Islam ancaman dari lelaki dayuth. Apa itu dayuth? Suami yang tidak punya rasa cemburu. Istrinya kelayaban, nggak pakai jilbab, nggak menutup aurat, nggak ada rasa cemburu. Istrinya berdua-duaan sama laki lain ngobrol, nggak cemburu. Ya, istrinya main fosbokan sama laki-laki, nggak ada cemburu. Ini berarti laki-laki ini nggak punya rasa cemburu ya akhwat Islam. Ya, dayuth ini kata Rasulullah tidak masuk surga dayuth dalam hadis ini. Sebagaimana hadis ini menunjukkan akhi, tercelaknya orang yang menyerupai lawan jenis, perempuan tomboy atau laki-laki banci, ya, semua itu dilarang dalam Islam. Bahkan Rasulullah mereka tidak masuk surga. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wal afiyah. Hadis 1398. Hadis yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Nasr dalam As-Salah.
Demikian pula dikeluarkan oleh Muhammad bin Nasr juga dalam Qiyamul Lail. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari jalan Thawr bin Yazid dari Abul Munib, ia berkata, Ra'a Ibnu Umar fatan qad atala salata wa atnaba, faqala ayyukum ya'rifu hadha, faqala rajulun ana a'rifuhu, faqal inni law araftuhu la amartu bi kathrati ar-ruku'i was sujud, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda idza qama ila as-salah utiya bi dhunubihi kulliha fawudi'at ala atiqaihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Dari Abul Munib ia berkata, Ibnu Umar melihat seorang pemuda sedang sholat dan memperpanjang berdirinya, jadi berdirinya panjang banget. Lalu Ibnu Umar berkata, siapa yang mengenal pemuda itu? Lalu seorang laki-laki berkata, aku mengenalnya. Kata Ibnu Umar, ya kalau aku mengenal dia, aku akan perintahkan dia untuk banyak ruku dan sujud. Ya, karena aku mendengar Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri sholat, maka dosa-dosanya semuanya akan diletakkan di atas pundaknya. Setiap kali ia ruku atau sujud, dia akan berjatuhan. Iya. Syekh Albani berkata sanadnya sahih, perawinya semuanya thiqat. Abul Munib ini adalah Al-Jurashi Ad-Dimashqi. Dia bukan Abul Munib Al-Basri Al-Ahdab, walaupun sama-sama Abul Munib. Dan ia dimutabaat oleh Jubair bin Nufair bahwa Abdullah bin Umar melihat seorang pemuda. Dikeluarkan oleh Ibnu Nasr dari jalan Abu Saleh, ia berkata haddatsana Muawiyah bin Saleh dari Al-Ala bin Al-Harith dari Zaid bin Arta'ah darinya. Dan perawinya thiqat kecuali Abu Saleh, namanya Abdullah bin Saleh, ia ada padanya kelemahan. Akan tetapi ia tidak bersendirian, tapi ia dimutabaat oleh Abdullah bin Wahab. Ia berkata haddatsana Muawiyah bin Saleh, sehingga ini sanadnya jayyid kalau bukan karena Ala berubah hafalannya di akhir hayatnya. Dan dikeluarkan oleh Baihaqi dalam sunannya, dan juga ia dimutabaat oleh Adam bin Ali Al-Bakri. Ia berkata, kuntu qa'idan ma'abni Umar, aku pernah duduk bersama Ibnu Umar. Lalu ada seorang pemuda berdiri sholat dan ia memperpanjang berdirinya. Maka Ibnu Umar berkata, ya Adam, hai Adam, kamu kenal enggak lelaki ini? Al-Hadis. Dikeluarkan oleh Ibnu Bishran, ya, dari Ubaid bin Ishaq Al-Attar, ia berkata haddatsana Abdullah bin Al-Yamami, ia berkata haddatsani Adam bin Ali Al-Bakri. Namun ini sanadnya lemah karena Al-Yamami ini majhul. Demikian pula Ubaid Al-Attar juga dhaif. Iya. Akan tetapi beliau memandang hadis ini naik menjadi hasan. Allahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan salat dan bahwasanya orang yang salat itu menggugurkan dosa-dosa dia. Dan hadis ini menunjukkan akhi atas pendapat Ibnu Umar bahwa salat yang paling utama itu adalah yang banyak ruku dan sujudnya. Ya. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa salat yang paling utama itu yang paling panjang berdirinya. Yang paling panjang apa? Berdirinya. Dan pendapat jumhur lebih kuat. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi bersabda, afdalus shalah tulul qunut. Seutama-utama salat itu yang panjang berdirinya. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Maka dari itu
kalau kita melihat sholatnya Rasulullah panjang banget berdirinya, Pak. Ya, Rasulullah SAW pernah dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Panjang banget. Makanya ya, perkataan Ibnu Umar ini kalau sahih tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena itu pendapat dan ijtihad Ibnu Umar. Yang tentunya pendapat sahabat kalau bertabrakan dengan hadis, tentu yang lebih kita dahulukan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar mengatakan, ya, kalau aku mengenal dia, aku akan perintahkan untuk banyak ruku dan sujud, bukan panjang berdiri. Kata Ibnu Umar, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila seseorang berdiri sholat, akan diletakkanlah dosa-dosanya di pundaknya. Ketika ia ruku dan sujud, berjatuhan itu dosa-dosanya. Sehingga atas dasar itu Ibnu Umar memandang yang paling utama itu yang paling banyak ruku dan sujudnya. Namun yang sudah kita sebutkan tadi, yang paling kuatlah pendapat jumhur dalam hal ini, bahwa sholat yang paling utama itu apa, Pak? Yang paling panjang berdirinya. Ya. Kenapa? Karena ada nas yang jelas. Yang kedua juga dikarenakan itu perbuatan Nabi SAW. Yang ketiga, itu yang diamalkan oleh Khulafaur Rasyidun. Utsman bin Affan pernah witir 1 rakaat, Pak, tapi membaca seluruh Al-Quran. Berapa rakaat witirnya? 1 rakaat sih. Mungkin kita nganggapnya kecil banget sih 1 rakaat. Cuma 1 rakaat, iya 1 rakaat, tapi bacanya Al-Quran semua, gimana itu? Berarti semalam suntuk, nggak tidur. Iya, khusus baca Quran aja udah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis selanjutnya, hadis 1399. Hadis yang diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dan mempunyai jalan-jalan yang banyak. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa khadimu ahadikum bi ta'amihi falyujlishu ma'ah. Fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu aklatan aw aklatain. Fa innahu waliya ilajahu wa harrahu." Apabila pembantu seseorang dari kalian datang membawa makanan, hendaklah ia menyuruh pembantu duduk bersamanya makan di meja makan. Kalau dia enggan atau malu, dia enggak mau duduk, hendaklah ia suruh pembantu tersebut mengambil dari makanan yang sudah dia masak. Karena pembantu itu yang sudah capek, ya, memasakkannya, sehingga ia merasakan panasnya, pedihnya, dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalan. Jalan pertama dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW, dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Ad-Darimi. Juga diriwayatkan dari Musa bin Yasar dari Abu Hurairah, ya. Dan di situ ada tambahan, fa in kana ta'am mashfuhan qalilan falyadha fi yadihi minhu aqlah aw aqlatain. Kalau makanan itu tidak terlalu panas, maka letakkanlah di tangannya makan 1 suap atau 2 suap. Suruh dia ngambil dari situ. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud. Jalan yang ketiga dari Ammar bin Abi Ammar, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah. Dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jalan yang keempat diriwayatkan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu, dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan jalan yang kelima diriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid dari ayahnya secara marfu, ya, dikeluarkan Imam Ad-Darimi dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan sanadnya hasan dalam mutaba'at, sehingga hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan, ya akhi, kalau kita punya pembantu dan dia yang sudah masak makanan, suruh dia duduk bersama kita di meja makan.
Ya, Ustaz, pembantu saya perempuan, masa mau duduk sama saya? Ya, kalau ternyata nggak duduk bersama kita, kata Rasulullah, suruh dia ngambil dari apa yang dia sudah masak. Masya Allah, lihat mulianya Islam ya akhi. Ya, apa yang sudah dimasak oleh si pembantu, Rasulullah menyuruh supaya si pembantunya menyicipi juga gitu kan. Kenapa? Karena dia yang udah capek, dia yang iris bawangnya sampai pedih-pedih matanya, dia yang kena ya cipratan minyaknya, panasnya, dan yang lainnya. Subhanallah ya akhul Islam, betapa mulianya Islam akhi ya kepada pembantu itu ya. Sampai demikian Rasulullah SAW. Hadis selanjutnya 1400. Sudah 1400 hadis nih akhi. Masya Allah. Bayangkan kalau antum 1400 hadis hafal semua nih, luar biasa ini. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Yahya bin Abi Sulaim, ia berkata, aku mendengar Abayah bin Rifa'ah bin Rafi bin Khadij bercerita, anna jaddahu hina mata taraka jariyatan wa nadhihan wa ghulaman wa hajjaman wa ardan, bahwa kakeknya ketika meninggal dunia meninggalkan budak wanita satu, unta, budak laki-laki, tukang bekam ya, budak tukang bekam, dan tanah. Faqala Rasulullah SAW fil jariyah fanaha an kasbiha makhafat an tabghi ya. Maka Rasulullah SAW bersabda tentang jariyah. Jariyah itu juga dimutlakan untuk anak wanita, Pak. Maka Rasulullah melarang dari usahanya karena takut si wanita tersebut khawatir jatuh kepada zina. Artinya Rasulullah melarang si jariyah itu untuk cari duit, hamba sahaya itu, karena khawatirnya dia melakukannya dengan cara apa? Zina. Iya. Wa qala lalu Rasulullah SAW bersabda, wa ma asabal hajjam fa'alifhul an-nadhih. Adapun hasil usaha dari tukang bekam itu berikanlah ya untuk unta. Dan Rasulullah bersabda tentang tanah, izra'ha au dharha. Iya, tanamlah atau biarkan, terserah kamu. Artinya tanah tersebut kamu tanami silahkan, atau kamu tidak tanami pun gak masalah. Iya. Syekh Albani berkata sanadnya jayyid, perawinya thiqat. Dan Yahya bin Abi Sulaim ini Abu Balj al-Fazari ya, dia dikenal dengan kunyahnya. Dan hadis ini mempunyai syawahid yang menguatkan, di antaranya hadis Jabir bahwa Nabi SAW ditanya tentang usaha dari berbekam. Usaha dari berbekam, kata Rasulullah, a'lifu nadhihak, berikan saja kepada untamu. Artinya jangan kamu makan, yang lebih baik kamu kasih ke unta. Dikeluarkan Imam Ahmad, ia berkata hadatsana Sufyan bin Uyainah dari Abu Zubair dari Jabir, dan dalam tempat lain ia mendengar Jabir ya, dan sanadnya bersambung dan sahih sesuai dengan syarat Muslim. Di antara juga dari Haram bin Muhaisah dari ayahnya, bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW tentang hasil usaha berbekam, maka Nabi melarangnya. Lalu ia menyebutkan bahwa ia ada kebutuhan, kata Rasulullah, berikan saja kepada untamu. Hadis ini semua akhi menunjukkan bahwa usaha hasil berbekam itu nggak bagus, walaupun halal. Iya, halal. Kenapa? Karena Nabi pernah memberi tukang bekamnya 2 dinar. Ada tukang bekam membekam Nabi, maka Nabi pun memberinya upah. Iya. Kata para ulama, kalaulah upah berbekam itu haram, Nabi tidak akan memberinya. Tapi ketika Nabi memberinya, itu menunjukkan hukumnya apa?
halal. Akan tetapi Rasulullah dalam hadis ini menganjurkan supaya hasil membekam itu kasih aja ke unta. Ini menunjukkan isyarat, Pak, bahwa itu tidak bagus walaupun halal tapi kurang bagus. Kenapa kata para ulama? Karena itu berhubungan dengan darah. Iya. Maka ini akan Islam. Artinya kalau kita masih bisa mencari selain usaha berbekam, cari yang lain deh. Iya. Kecuali kalau memang nggak ada kemampuan lain, itu satu-satunya. Iya. Kita nggak bisa nyari usaha lain. Sementara ya saya bisanya cuma yang kayak gini, berbekam. Ya udah, silahkan saja. Kalau memang keadaannya seperti itu, gimana lagi? Tapi kalau masih bisa mencari yang lain, cari yang lain lah. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan usaha hasil berbekam itu kasih aja ke unta. Ya, subhanallah. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tapi kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.